Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Saya akan membahas game dari Jose Raul Capablanca melawan Ilya Khan di Moskow tahun 1935. Jose Raul Capablanca adalah juara dunia catur ketiga dari Kuba. Ya, kalau kalian pernah mendengar sebelum kita mempelajari apapun di catur, lebih baik kita mempelajari endgame, itu adalah quotes terkenal dari Jose Raul Capablanca. Nah, teman-teman pengen tahu seberapa tajam Jose Raul Capablanca sehingga menjadi salah satu legendaris juara dunia catur yang terkenal hingga hari ini? Nonton video ini sampai habis. Ya, Jose Raul Capablanca pegang buah putih memulai dengan langkah D4. Oh ya, sebelum itu aku minta bantuan kalian ya untuk klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa kasih hype untuk video ini. Kalau mau support RL Chess, kalian juga bisa dukung lewat member, jadi langganan, dan ingin menjadi pemain catur yang lebih hebat, jadilah langganan di YouTube RL Chess. D4 kemudian dijawab oleh Ilya Khan, kuda ke petak F6. Kira-kira elo rating Jose Raul Capablanca itu sekitar 2700 pada saat itu. Ilya Khan lawannya 2500. Putih C4, kemudian hitam E6, putih kuda C3, dan hitam D5. Ya, kalian udah tahu dong ini teori apa? Ini adalah pembukaan atau teori Queen Gambit Decline. Putih melanjutkan dengan kuda F3, hitam kuda B ke petak D7, putih bishop ke petak G5, hitam bishop E7. Putih melanjutkan dengan jalan E3, hitam mengamankan raja, putih benteng ke petak C1. Hitam C6 menyusun susunan struktur pion yang solid buat hitam, dan putih melanjutkan dengan bishop D3. Hitam dalam posisi ini memiliki masalah bagaimana cara mengembangkan gajah terangnya. Maka hitam di sini biasanya akan melakukan pertukaran pion, kemudian dimakan lagi dan biasanya akan B5. Nah, tapi di sini Ilya akan mainkan langkah kuda D5, menawarkan pertukaran gajah gelap. Oh ya, saya juga ingin teman-teman melihat ya, setelah terjadi pertukaran pion D5 dengan pion C4, maka putih memiliki keuntungan bisa men-setup dua pion center ya. Seperti dalam pembukaan Katalan. Apa respon Jose Raul Capablanca? Dia mainkan langkah gajah makan gajah, dimakan lagi, dan kemudian mengamankan raja. Hitam tidak kunjung juga mengeluarkan bishopnya, lebih memilih kuda D5 ke petak B6. Putih tentu taktis, gajah mundur. Kemudian hitam E5. Oh, ternyata hitam tidak berniat untuk gajah fianchetto, tapi mau keluarin gajah lewat diagonal ini. Jose Raul Capablanca merespon dengan kuda ke petak E4. Loh, mau ngapain itu? Ya, dia ingin manfaatkan jalur C yang terbuka, dan apabila terjadi pertukaran pada pion di petak D4, maka Queen akan makan, kudanya bisa stay di petak D6 yang kuat. Nah, hitam di sini mewaspadai pergerakan kuda dengan jalan H6, mencegah kuda ke petak G5. Putih menteri ke petak D3. Ini bukan hanya mengeluarkan Queen ya, menghubungkan dua benteng, tapi juga bisa bikin gerakan baterai bishop ke petak C2. Tapi harus hati-hati karena ada jawaban F5 ya apabila bishop C2. Setelah Queen ke petak D3, patutnya hitam di sini adalah melakukan pertukaran pion pada petak D4, dan kemudian setelah itu Queennya bisa ke petak D8 lagi. Tapi hitam melakukan kesalahan dengan raja ke petak H8. Putih mulai manuver kuda ke petak G3. Ya, tahu juga ada ide F5. Kemudian hitam makan pion D4. Putih tidak buru-buru makan. Kalau kita biasanya mungkin setelah makan langsung cepat, gercep banget makan balik. Tapi putih mainkan bishop C2. Ancam checkmate dulu. Harus dijaga dong. Kemudian putih E4. Great move. Jadi nggak langsung makan, ada tujuannya. Ternyata pionnya lebih penting di save di jalur E untuk tujuan E5 mengancam kuda yang menjaga petak H7. Eliminating defender bahasa Inggrisnya, atau mengeliminasi penjagaan dari perwira lawan yang menjaga petak penting. Itu adalah hal yang sederhana,
bisa dilakukan kalau kalian lagi main catur. Hitam panik, dia mainkan langkah G6, menutup diagonal dari C2 ke petak H7. Putih makan pion pakai queen. Hitam bishop E6, putih H4. Cuekin tuh pion di petak A2, karena kalau dimakan juga gajahnya kena trap ya. Tapi langkah H4 dengan ide tujuan menyerang ya, malah dianggap salah ya. Langkah yang lebih bagus adalah benteng Fe1. Tapi H4 ini tujuannya apa sih? Mau hancurin struktur pion G6. Hitam benteng AD8, putih menjaga diagonal. Kemudian hitam raja 7, putih benteng Fe1. Hitam kuda B ke petak D7. Ya, Ilya kan bingung, tidak ada serangan yang bisa dilakukan. Dia coba defend dulu. Putih bishop B1. Hitam benteng Fe8, putih A3. Hitam gajah ke petak G4. Putih kuda H2. Hitam H5. Masuk langkah ke-25, putih mulai F3. Kemudian gajah E6 dan kemudian mendorong lagi F4. Gajah balik lagi ke petak G4. Ilya kan mungkin mulai berpikir ya, wah sepertinya Jose Raul Capablanca mulai bingung nih jalan apa. Tapi Jose Raul Capablanca tidak bingung, tapi melakukan manuver yang biasanya menjadi pertanyaan teman-teman nih. Kalau middle game itu ngapain sih coach? Kalau kita udah mulai stuck. Nah, makanya yang harus kalian lakukan adalah manuver. Perpindahan perwira supaya lebih aktif lagi, supaya lebih menyerang lagi. Contohnya lihat ini. Queen E3 mengancam pion, hitam A6 ya. Harusnya di sini lebih bagus gajah mundur lagi ke petak E6, membiarkan pion A7 dikasih. Ya, A6 dimainkan, kemudian putih Queen F2. Nah, perpindahan ini menguntungkan buat putih. Kenapa? Lihat ini. Di langkah berikutnya, raja G7, dorong pion E5, kuda D5, kuda makan lagi. H5 akhirnya dimainkan. Hitam benteng H8, kemudian dimakan lagi. Dan di dua langkah berikutnya akan terjadi langkah brilian. Dalam posisi ini, apa yang Anda lakukan untuk mencari langkah brilian? Kira-kira langkah briliannya apa di dua langkah ini? Yap, sudah terjadi ancaman pada pion G6. Capablanca mainkan langkah E6 ya, tidak F5, karena kalau F5 pion E5-nya bisa jatuh juga ya. Setelah kuda mundur ke petak F8 ataupun kuda ke petak F6, Capablanca tetap akan bisa mainkan langkah brilian, yaitu sacrifice the bishop. Boom. Yang kalau dimakan pakai kuda terjadi kuda F5, kalau dimakan pakai raja, inilah yang terjadi gamenya. Queen C2, raja ke petak F6 ya. Catatan kalau ke petak H6 sama G7 ada kuda F5, Queen F5, Queen G4, raja ke petak H7. Dan sebenarnya kalau level posisi seperti ini, sepertinya kalian juga mampu untuk melanjutkan permainan ya teman-teman. Gimana cara menangnya? Yap, cukup kuda F5 dan mendorong pion E7. Tapi ini Jose Raul Capablanca, dia tidak pilih itu. Dia pilih yang rumit. Dia pilih raja F2. Tujuannya mau benteng H1. Hitam bisa menjawab dengan langkah Queen G7 supaya rajanya bisa ke sini. Putih akhirnya makan dan baru didorong pion E7. Kemudian benteng geser, makan dan lihat perbedaannya, hanya satu pion ya. Tapi dua pion bebas gini ya. Kemudian putih F5, benteng H4 dan game dilanjutkan dengan posisional dari Jose Raul Capablanca. Menjaga pion tetap terjaga dan akhirnya Jose Raul Capablanca dengan posisionalnya menang di langkah ke-52 dengan benteng D2. Kenapa? Karena lawannya hopeless ya. Lawannya bingung mau ngapain lagi. Inilah yang tercatat. Yang perlu kita pelajari dari game ini bagaimana cara bermain dari Jose Raul Capablanca ya. Pelan-pelan seperti lagu jazz. Ya kan, menyusun posisinya tidak terburu-buru. Kalau kita kan pengennya langsung gebrak-gebrak aja nih. Nah, kalau Jose Raul Capablanca, kita lihat tadi ya, perpindahan queen-nya, kemudian muncullah langkah brilian gajah makan pion. Suka dengan konten seperti ini? Jangan lupa dukung terus RL Chess untuk bikin konten-konten kreatif seperti ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kasih hype untuk video ini. Kita ketemu di video berikutnya. Request guys, game siapa lagi yang akan kita bahas.